Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Kali ini kita akan memulai perjalanan kita menuju Bromo via Pasuruan Puspo. Karena aku dari Probolinggo, maka aku startnya dari Ngopak. Nah, ini Ngopak, lalu belok ke Paserpan. Udah Pasar Paserpan. Kelihatan ramai sekali. Ini sekedar info saja ya. Pasar Paserpan ini pasar sayur termurah. Jadi kalau mau belanja sayuran dari Puspo, kita beli di sini. Nah, ini aku lanjut menuju Puspo. Kita terus melewati jalan besar ini. Jangan belok-belok ke gang-gang kecil. Karena kalau kita mengikuti Google Map, kita akan diarahkan menuju jalan-jalan kecil. Akhirnya kita akan kesasar. Jadi aku sarankan ikuti saja jalan besar ini sampai ke Puspo. Jalanannya masih baru ya bun. Sudah lebar dan mulus. Pemandangannya sudah terlihat pegunungan. Pagi ini cuacanya cerah. Padahal tadi malamnya itu masih hujan, sekitar jam 1 malam masih hujan. Sekarang sudah terang, alhamdulillah. Jam setengah 6 sudah nyampe di sini. Ini ini sudah jam 6. Daerah sini ini jam 6. Ini suasananya masih sepi. Belum ada kendaraan yang lalu lalang. Karena ini ramainya sebenarnya malam hari. Sekitar jam 1, para petani sudah banyak membawa sayuran ke pasar Paserpan, dan orang-orang yang menuju Bromo itu biasanya berangkatnya jam 1 malam agar bisa melihat sunrise di penanjakan. Nah, ini karena aku masih baru, belum menguasai medan, jadi aku berangkatnya habis subuh. Karena masih takut ya. Tapi sekarang katanya orang-orang itu udah aman, jadi gak masalah kalau kita itu mau berangkatnya jam 1 malam. Ini sudah mulai wilayah hutan Puspo. Ini datarannya sudah tinggi ya. Naik, tikungan, tanjakan. Nah, ini harus hati-hati ya. Rem harus benar-benar diservis sebelum berangkat. Karena ini sebentar tikungan, sebentar tanjakan. Nah, ini lihat suasananya masih asri dan udaranya segar banget. Nah, ini kita sudah memasuki wilayah hutan di Puspo. Ini banyak terdengar suara-suara binatang serangga. Seger banget. Benar-benar oksigen murni. Jadi perjalanan yang sangat menyenangkan dan menyehatkan. Jadi aku sarankan buat kamu yang ingin punya pengalaman baru menuju Bromo, aku sarankan lewat Puspo ini. Lebih sepi dan suasananya sangat segar sekali. Alamnya itu masih asri banget. Nah, ini sudah mulai tanjakan dan tikungan makin banyak. Kalau dilihat ini ya, nggak ada sama sekali kendaraan. Ini mulai terus tanjakan.
benar-benar sepi. Jadi sebenarnya kalau dibandingkan melalui Sukapura, aku lebih milihnya lewat sini. Kalau dari Probolinggo itu, aku lebih sukanya lewat sini. Karena benar-benar ini asri banget, asri dan belum tersentuh oleh pembangunan kota ya. Kalau lewat Bromo, Sukapura, kita akan melihat banyak sekali kafe-kafe. Kalau di sini belum ada. Ini benar-benar wilayah hutan. Kita lihat. Nah, ini sudah mulai memasuki Desa Wonokitri. Desa tertinggi di Pasuruan. Nah, kalau kita lihat sebelah kiri itu ada semacam kalau di agama Hindu itu tempatnya Banten ya. Karena Desa Wonokitri ini masyarakatnya sebagian besar adalah pemeluk Hindu. Nah, kita lihat di beberapa sudut banyak sekali tempat-tempat Banten. Nah, ini kita sudah sampai di Wonokitri. Desa Wonokitri ini penghasil sayuran terbesar. Kita lihat di beberapa sudut. Nah, ini dia. Kita istirahat dulu di Cafe Edelweiss. Ini karena masih pagi, jadi belum buka ya. Kita lihat di sini dulu, pemandangannya bagus banget. Kita lihat matahari terbit dari Cafe Edelweiss. Sayang sekali masih tutup, aku terlalu pagi. Nah, ini kita lihat gapura yang menjadi ciri khas agama Hindu. Kita lihat. Setelah itu kita lanjutkan perjalanan menuju Penanjakan. Kita belok lagi ke arah, nah ini ada hotel besar di Wonokitri. Kita ke pos pemeriksaan dulu ya untuk menyerahkan tiket, karena tiketnya sudah kita beli online. Jadi kita tinggal memperlihatkan pada petugas kalau kita sudah membayar tiketnya. Tiketnya sebesar 59.000 melalui BRI atau bank-bank BUMN yang lain. Setelah melalui pos loket, kita melanjutkan perjalanan menuju Penanjakan. Nah, ini banyak sekali penunjuk jalan ya, atau papan-papan penunjuk jalan. Nah, kita berhenti dulu di sini. Ya, kita disambut oleh petugas dan ngobrol-ngobrol sebentar dengan penduduk lokal yang menawarkan topi-topi. Tapi karena aku sudah bawa dari rumah, jadi aku nggak beli topi. Karena memang sering ke Bromo, jadi aku sudah punya banyak perlengkapan pakaian. Nah, kita lanjutkan lagi perjalanan kita menuju Pos Dingklik.
perjalanannya semakin indah sekali. Akhirnya sampailah Kita kita sudah di sampai di Posting Klik. Nah, ini karena masih pagi, Posting Klik. kabutnya Jadi kalau ke Bromo lewat Puspo masih itu kita turun. dapat view-nya seperti ini. Jadi kita belum bisa melihat dengan jelas Ini Gunung Bromo. Gunung Batok dari situ sisi kita yang terlihat di Puspo. layar itu Pemandangannya lebih spektakuler. adalah Gunung Batok. Jadi kalau dari arah Puspo ini yang kelihatan adalah Gunung Batok dan di sampingnya adalah Gunung Kawah, Gunung Bromo. Kita lihat Kawah Gunung Bromo mengeluarkan asap. Pagi ini masih sepi ya. Orang-orang belum pada turun dari penanjakan. Nah, di sini juga ada penjual bakso dan penjual bunga. Karena sekarang sudah mulai musim hujan, jadi agak berkabut. Semoga kabutnya cepat pergi. Karena sayang sekali kalau jauh-jauh ke sini kita hanya melihat kabut. Nah, ini kayaknya sudah mulai bergerak kabutnya. Kita tunggu beberapa saat lagi. Kalau kita beruntung, cuaca menjadi cerah dan kita bisa melihat Gunung Bromo. Nah, ini sudah 6:30. Mataharinya sudah mulai agak tinggi. Sambil menunggu kabut pergi, kita lihat-lihat dulu di sekitar. Wah, di sana, lihat itu. Nah, itu ke arah Lumajang. Jadi itu Pegunungan Putri. Kalau kita lewat Lumajang, benar-benar, nah alhamdulillah kabutnya sudah pergi dan kita bisa melihat jelas Gunung Batok dan Pegunungan Putri. Jadi karena aku kesiangan sebenarnya, aku memang sengaja nggak ke penanjakan, jadi cuma ke Posting Klik ini. Tapi itu pun sudah bagus banget pemandangannya. Dingin dan tapi tidak terlalu menggigit. Nah, ini luar biasa sekali pemandangannya. Tuh, nah itu ke arah Lumajang. Jadi kalau dari Lumajang kita melewati Pegunungan Putri itu dan Padang Pasir. Setelah ini kita akan melanjutkan perjalanan menuju Seruni Point melalui Padang Pasir. Nah, kita masih lihat-lihat dulu ya. Sambil foto-foto. Ngobrol-ngobrol dulu dengan penduduk setempat, warga asli Wonokitri. Kalau kita lihat memang di puncak-puncak Bromo ini, suku-suku Tengger ini mempunyai ciri khas sendiri ya, dari wajah, tekstur wajah, bahasa, dan agamanya itu memang beda. Beda dengan masyarakat pesisir.
karena mereka memang mereka tidak membaur dengan masyarakat di pesisir. Yang berasap itu sebelahnya itu adalah kawah Gunung Bromo yang mengeluarkan asap.